Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Ngazizah dengan NIM 12205193265. Di sini sebelumnya saya mau mohon maaf kepada Bapak Habib selaku dosen mata pelajaran matematika dan kepada teman-teman semua. Dikarenakan saya hari ini tidak dapat berpresentasi secara langsung di hadapan teman-teman di kelompok terakhir ini, dikarenakan kondisi yang tidak mendukung, yaitu yang dimana saya akan mempersiapkan untuk hari menjelang HPL, dan semoga nanti setelah selesai pembahasan materi yang dipresentasikan, semoga teman-teman sekalian dapat mengerjakan tugas yang biasa diberikan oleh Bapak Habib secara tiba-tiba untuk mengetes ingatan dan pemahaman kepada para mahasiswa dan mahasiswinya. Semoga dengan adanya tayangan dalam video yang saya sajikan ini, teman-teman sekalian dapat bertambah ilmu dan pengetahuan. Baik, mari kita kembali pada pembahasan materi selanjutnya, yaitu tentang implikasi dan bi-implikasi. Mohon maaf sekali lagi, saya berpresentasi menggunakan media video dan gambar, tidak menggunakan lisan secara langsung, dengan tujuan supaya teman-teman sekalian lebih mudah memahami dan mencerna materi tentang implikasi dan bi-implikasi yang akan saya bahas. Berikutnya kita akan bahas tentang implikasi atau kondisional dari dua pernyataan. Dua pernyataan V dan Q yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, jika V maka Q, disebut dengan implikasi atau kondisional atau pernyataan bersyarat, dan dilambangkan sebagai dibaca V berimplikasi Q, atau bisa juga dibaca dengan jika V maka Q. Simbol atau notasi di atas dapat dibaca jika V maka Q, atau apabila V maka Q, atau V hanya jika Q, atau Q jika V, atau V berimplikasi Q, atau Q asal saja V, atau V implikasi Q. Namun kebanyakan sering membaca notasi di atas dengan V implikasi Q dengan kata penghubung jika titik-titik maka titik-titik. Misal, jika V maka Q. Pernyataan V disebut pendahulu atau anteseden, atau hipotesa atau sebab, dan pernyataan Q disebut dengan pengikut atau konsekuen atau konklusi atau akibat. Kemudian berikutnya, di sini Q merupakan syarat dulu bagi V, dan V merupakan syarat cukup bagi Q. Berikut ini adalah tabel nilai kebenaran implikasi. Pada tabel nilai kebenaran implikasi pada baris kedua dapat disimpulkan bahwa implikasi dua pernyataan V implikasi Q bernilai salah hanya jika V bernilai benar disertai Q bernilai salah. Implikasi selalu bernilai benar apabila pendahulunya atau anteseden bernilai salah, tanpa memperhatikan nilai kebenaran pengikutnya atau konsekuennya. Bisa kita lihat pada baris ketiga dan keempat dalam tabel, dimana jika V bernilai salah maka V implikasi Q akan bernilai benar, tanpa memperhatikan nilai kebenaran Q yang merupakan konsekuennya. Implikasi selalu bernilai benar apabila pengikutnya atau konsekuen bernilai benar, tanpa memperhatikan nilai kebenaran dari pendahulunya atau anteseden. Dari baris ke-1 dan ke-3 pada tabel, di sana tanpa mengetahui nilai kebenaran pendahulu, jika diketahui pengikutnya bernilai benar, maka implikasi tersebut bernilai benar. Jadi, V implikasi Q akan bernilai benar jika diketahui Q bernilai benar, tanpa harus mengetahui nilai kebenaran dari V. Contoh soal 1.
Tentukan nilai kebenaran jika V maka Q, atau dengan kata lain V implikasi Q dari pernyataan V negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 8. Q, Indonesia adalah negara kepulauan. Jawaban soal nomor 1, pernyataan V bernilai salah, kemudian pernyataan Q bernilai benar, sehingga P implikasi Q bernilai benar. Berikut adalah macam-macam implikasi. Mohon maaf di bagian ini, silahkan teman-teman baca sendiri ya. Karena jika saya membacanya sendiri jujur tidak sanggup, karena nafas saya merasa tersengal-sengal, ngos-ngosan saat membaca begitu banyak. Karena perut semakin membesar, pernafasan akan sedikit terganggu. Terima kasih. Materi selanjutnya diimplikasi. Dua buah pernyataan V dan Q jika dinyatakan dengan lambang V biimplikasi Q disebut dengan biimplikasi atau bikondisional atau pernyataan bersyarat ganda. Notasi pernyataan V biimplikasi Q dibaca V jika dan hanya jika Q mengandung makna bahwa V implikasi Q benar dan juga Q implikasi V benar. Dengan kata lain, V biimplikasi Q merupakan singkatan dua implikasi, yaitu V implikasi Q dan Q implikasi V. Biimplikasi dua pernyataan V dan Q, yaitu V biimplikasi Q, akan bernilai benar jika V dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama. Berikut ini adalah tabel nilai kebenaran biimplikasi. Contoh soal nomor 1. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan segitiga ABC sama sisi jika dan hanya jika sudut-sudutnya sama besar.
Salah satu contoh logika dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, gue pernah dapet pertanyaan yang nanya, Kak, gimana sih cara menentukan P-nya, gimana cara menentukan Q-nya dalam struktur logika gitu ya. Kan biasanya dalam satu premis, dalam beberapa premis gitu kan, kita misalkan premis ini P, premis ini Q, P maka Q. Nah, terus kemudian muncul pertanyaan, ini tahu ini P, tahu ini Q, itu dari mana gitu. Jadi gue bakalan sekalian bahas di video ini ya. Nah, ceritanya ada yang nge-DM di Instagram gue gitu kan. Katanya gini, kenapa ya kalau mau nyerah lihat Kak Mira langsung semangat lagi? Nah, so sweet banget kan ya. Berarti kalau setiap dia nyerah, ngelihat gue dia langsung semangat lagi. Dari sini gue jadi kepikiran nih, ini kayak struktur logika ya. Jika P maka Q. Jika lihat Kak Mira langsung semangat lagi gitu kan. Nah, ya udah tinggal kita misalkan aja simbolnya dengan P maka Q. P-nya kan berarti lihat Kak Mira. Q-nya semangat lagi gitu kan. Sebenarnya P dan Q ini kalian bisa pakai ya whatever lah itu simbol. Kalian mau bikin A maka B, mau B maka C, atau Z maka X, bebas. P-nya apa, Q-nya apa ya. Kalau misalkan P maka Q ya berarti jika lihat Kak Mira maka semangat lagi. P-nya ya lihat Kak Mira, Q-nya semangat lagi gitu. Jadi semangat lagi itu adalah konsekuensi dari si lihat Kak Mira ya. Q adalah konsekuensi dari P, itu maknanya P maka Q. Apabila P terjadi, pasti Q terjadi. Nah, kalau Q terjadi, apakah P terjadi? Belum tentu gitu ya. P maka Q itu kan panahnya cuman ke kanan ya. P maka Q, panahnya cuman ke arah Q. Dia nggak ada panah ke arah P, kecuali diimplikasi, itu beda lagi. P maka Q itu adalah bentuk implikasi, artinya dia cuma satu arah nih. Jika P terjadi, maka Q terjadi. Kalau diimplikasi, dia dua arah, P maka Q dan Q maka P. Di kalimat ini ya, dia kan cuma bilang bahwa kalau mau nyerah, lihat Kak Mira langsung semangat lagi. Ya, berarti jika lihat gue, dia semangat lagi. Tapi apakah setiap dia semangat lagi itu karena ngelihat gue? Kan belum tentu gitu. Tapi sudah pasti jika dia ngelihat gue, pasti nih semangat lagi. Maka P maka Q ya, bukan P garisnya dua arah Q. Nah, jadi P maka Q tidak ekivalen dengan Q maka P. Sebenarnya ini tuh bukan rumus yang mesti dihafal ya. Kayak make sense aja gitu ya. Jika dia lihat gue, dia semangat lagi. Udah, dengan gue mengetik P maka Q tidak ekivalen dengan Q maka P, orang langsung mikir ke, nih rumus hafalan nih, aduh pusing dah. Nggak kayak gitu ya. Ini sebenarnya kalian bisa nge-sense aja dari kalimatnya tadi. Kan dia bilang, kalau lihat Kak Mira, langsung semangat lagi. Ya udah, berarti kalau dia lihat gue, dia semangat lagi. Tapi apakah dia semangat lagi hanya kalau ngeliat gue? Kan enggak gitu. Dari kasus ini berarti setiap dia lihat gue maka dia semangat lagi. Tapi gue harap penyebab dari Q alias penyebab dari dia semangat lagi itu bukan cuma P ya, tapi ada faktor lain seperti A sampai Z selain P yang bisa menyebabkan Q. Jadi banyak yang bisa mengakibatkan Q terjadi selain P gitu ya, biar kamu semangat lagi. Sekarang yang kedua, ini masih berhubungan dengan ya kalimat yang sering kita lontarkan sehari-hari ya. Dan ketika gue bikin soalnya di Instastory banyak yang terjebak. Perhatiin baik-baik, premisnya gini, gue minum cuma kalau gue haus. Coba kalian bikin permodelannya, artinya kayak yang P maka Q tadi. Misalnya kita bikin gue minum itu A, gue haus itu B. Nah, gue minum cuma kalau gue haus. Itu bentuknya A maka B, atau B maka A, atau A diimplikasi B. Ayo, yang mana? Gue tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Yang mana jawabannya? Yang A maka B.
gue minum cuma kalau gue haus. Berarti A, gue minum setiap A terjadi, maka B terjadi. Setiap gue minum nih, berarti gue lagi haus gitu. Ya, gue minum cuma kalau gue haus. Bukan berarti setiap gue haus, gue mesti minum gitu. Tapi setiap gue minum ya, setiap A, pasti B gitu. Setiap gue minum nih, pasti gue haus. Gue minum cuma kalau gue haus. Tapi apakah setiap gue haus, gue pasti minum? Enggak. Nah, enggak ini bukan karena sehari-hari ya, tapi lo lihat aja kalimatnya. Kan gue sering banget bilang kalau logika itu beda dengan empiris. Maksudnya apa? Maksudnya gue minum cuma kalau gue haus, ya lo stick to premise itu. Lo jangan ngelihat sehari-hari lo gimana. Gue minum cuma kalau gue haus. Setiap dia minum berarti dia haus kan, tapi apakah setiap dia haus dia pasti minum? Enggak, makanya A maka B, bukan A B implikasi B. Ini bisa jadi tricky karena ada kata cuma. Biasanya kata cuma ini orang langsung mikir ke oh B implikasi nih. Nah, kalau B implikasi itu bentuknya jika dan hanya jika. A terjadi jika dan hanya jika B terjadi. Tapi kalau yang gue kasih contoh tadi itu A hanya jika B terjadi. Ya, jadi beda ya. A only if B. Beda dengan A if and only if B. A only if B, A jika hanya B itu implikasi. Yang tadi gue minum cuma kalau gue haus. Gue minum only if gue haus. Tapi kalau A if and only if gue haus, ya gue minum jika dan hanya jika gue haus, ya berarti kalau gue minum pasti gue haus, dan kalau gue haus udah pasti gue minum gitu. Kalau masih bingung coba gue kasih contoh lain ya, yang lebih obvious lah tentunya. Contohnya oke, Putri Indonesia deh ya. Seseorang masuk Putri Indonesia cuma kalau dia perempuan. Ya, jadi kalau dia masuk Putri Indonesia udah pasti nih dia perempuan. Tapi apakah kalau dia perempuan dia udah pasti masuk Putri Indonesia? Ya enggak lah ya. Banyaklah perempuan yang nggak masuk Putri Indonesia. Masa seluruh perempuan di dunia ini masuk Putri Indonesia? Kan enggak. Jadi stick to the premise. Seorang masuk Putri Indonesia cuma kalau dia perempuan gitu. Gue minum cuma kalau gue haus, ya kan? Sama kan? Nah, dari sini kan udah kebayang nih bentuknya A maka B. Jadi jangan kebalik ya, jadi B maka A, atau mungkin kalian mikirnya ke B implikasi. Oh by the way, gue mau ngingetin logika dan empiris memang dua ranah yang berbeda, tapi bukan berarti kita nggak bisa memakai keduanya secara bersamaan. Contohnya apa? Contohnya ya, dalam kehidupan sehari-hari ini, ketika kita membuat statement gitu ya, kayak gini nih contohnya, lihat kamera langsung semangat lagi. Itu kan sebenarnya ya secara empiris dia begitu. Nah, terus kita bisa menelaah struktur logikanya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ya premis-premis ini harusnya sesuai dengan empiris gitu. Artinya apa? Artinya ya ada aja nih dia udah benar secara logika nih, struktur penalarannya benar, tapi isi premisnya nggak sesuai empiris. Itu ngaco namanya kalau di kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi kalau di soal logika kan ya bebas aja. Lo mau bilang Dono perempuan, lo bilang katak jatuh dari langit, premisnya tuh bebas. Nah, kalau di dunia kehidupan sehari-hari, ya kita menggunakan logika dengan premis yang sesuai dengan empiris, seharusnya gitu. Makanya, jadi ketika ada orang nih memberikan statement gitu ya, bisa jadi premis-premisnya udah benar nih sesuai dengan empiris, tapi logikanya kusut, akhirnya jadi penarikan kesimpulannya salah, ya kan? Ada juga yang logikanya udah benar, tapi isi premisnya ini ngaco alias nggak sesuai dengan empiris, maka penarikan kesimpulannya juga ya salah. Salahnya maksudnya bukan secara logika ya, informasi yang ada di premisnya itu salah gitu ya. Jadi bukan berarti mesti dipisahin terus, nggak bisa dipakai dua-duanya, bukan kayak gitu. Makanya gue seneng banget ngerjain soal penalaran umum, karena ya kita belajar ini bukan cuma kita bisa lulus tes, tapi kita bisa menggunakan logika dalam kehidupan sehari-hari biar kita bisa menjadi manusia yang lebih jernih lagi dalam berpikir gitu. Sekian presentasi dari saya dalam pembahasan materi tentang implikasi dan bi-implikasi. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.